saung hidroponik mantap. Halo bro, kita lagi di saung hidroponik makmur mandiri bersama Akang Hafid, engineer abal-abal. Selamat sore guys, pencinta hidroponik. Alhamdulillah kita bikin rakit apung selain DFT 2 tipe. Yang itu tidak menggunakan tandon tambahan. Kalau yang ini menggunakan tandon tambahan. Tujuannya, jadi ketika air nutrisi di sini berkurang, kita tidak perlu mengecek dari rakit apung ini, tapi kita mengecek sekaligus menambah di tandon bawah sini. Jadi dia menggunakan sirkulasi air di luar daripada rakit apung. Berbeda dengan yang ini. Oh, yang ini tidak menggunakan tandon, dan kalau air nutrisinya berkurang, dia airnya tidak akan tetap levelnya, dan penambahan air nutrisinya pun harus dari sini. Cuman rumitnya kita harus bikin output di salah satu ujung rakit apung. Kita bikin input dari sini menggunakan pompa, disirkulasi, dialirkan ke atas sana, dan kemudian didorong kembali ke output sini. Jadi dia oksigennya lebih besar daripada yang itu, tapi yang itu juga oksigennya ada karena memiliki ruang, karena styrofoamnya diangkat seperti ini. Nah, kalau yang ini DFT, penempatannya itu datar. Ini juga ada nih engineer abal-abal. Ini direktur utama Pak Agus. Yang ini DFT pendek, karena pendek yang ditarik itu adalah input ya. Ini tandon atau bak penampungan airnya. Inputnya itu ditarik ke sana dan dibuang ke output 2 in ya, PD. 2 in dibuang lagi ke sini. Berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini, yang ditariknya itu adalah output. Kenapa? Karena pompanya itu kita menggunakan DC. Dikhawatirkan dorongannya itu kurang kencang ya, karena cuman 8 meter kalau nggak salah daya dorongnya itu. Kita menggunakan pompa DC 12 volt 5 ampere. Kita ngejarnya aman, nggak pakai pompa AC, karena kalau bocor AC itu bisa tersengat listrik. Tapi bagus juga menggunakan AC. Nah, ini ada yang sudah besar juga. Kalau yang segitiga di sana itu tingkat kerumitannya paling di input, karena kita harus membuat input yang datar dulu atau dibikin tabung. Kalau yang ini itu cukup menggunakan pipa, terus dibikin datar seperti ini. Nah, ini input ya. Ini masing-masingnya itu ada 4 buah pompa dengan menggunakan 3 adaptor, karena kalau DC itu bisa digabung. Nah, ini kalau pemasangan miring seperti ini, kita tingkat kerumitannya paling di sini, harus membuat tabung, karena kalau menggunakan pipa miring ke sini, yang dikhawatirkan yang di ujung sini tidak mengeluarkan air gitu. Nah, ini menggunakan toren, bak penampungan airnya toren 500 liter untuk 2040-an lah, kalau nggak salah 2040 titik tanam. Kita bukan tidak mau menggunakan sistem NFT, karena NFT itu kekurangannya ketika mati listrik, si air yang ada di instalasi dia akan surut, karena di dalam sistem NFT ada sudut kemiringan.
Karena dalam NFT dia hanya mengalir, tidak menggenang seperti DFT ini atau rakit apung. Jadi dalam berhidroponik kita harus tahu keadaan listrik di daerah yang kita tinggali atau di daerah yang kita mau garap, kecuali kita punya genset atau PLTS. Namun di saung hidroponik ini full menggunakan listrik dari PLN, maka kita menggunakan sistem DFT atau rakit apung karena kita menyesuaikan dengan keadaan listrik. Di Cibaliung itu sering mati listrik. NFT jika mati listrik 4 jam aja dia bisa layu tanaman. Bisa jadi kalau di panas terik mati lampunya dia bisa langsung mati. Nah, kelebihannya dari DFT ini, ketika mati listrik dia masih ada genangan air. Walaupun dia mati listrik ya 8 jam atau 5 jam dia masih cukup untuk menyuplai nutrisi ke tanaman. Rakit apung juga sama, itu lebih banyak lagi cadangan airnya. Rakit apung dia mau mati listrik, mau hidup listrik tidak masalah. Tidak menggunakan listrik juga bisa, asal kita harus tahu penempatan styrofoam. Dia harus ada celah seperti itu untuk menyuplai oksigen, karena tumbuhan juga butuh oksigen. Nah, di rakit apung ini kalau mati listrik 1 bulan aja dia nggak masalah mau sampai panen. Tapi menggunakan pompa juga lebih bagus. Ya itu, semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi kalian yang ingin berbudidaya tanaman hidroponik.